Tentu asli, si pengeluar ijazah sudah menyampaikan secara tegas dan itu kan hanya pengakuan ya Pak Firman. Kalau bukti-bukti yang mungkin Anda lihat sendiri, apa yang meyakinkan Anda bahwa ijazah itu asli? Saya melihat ijazah asli Bapak Jokowi secara berkali-kali dalam beberapa kesempatan. Kemudian pastinya Pak Firman juga menerima kan bagaimana laporan-laporan yang diungkapkan oleh para terlapor yang ada saat ini yang mencoba membuktikan bahwa itu berbeda dengan ijazah-ijazah yang dikeluarkan di tahun 85 itu. Oh, saya nggak bisa komentarin itu karena itu menurut kami ada dugaan fitnah dan pencemaran nama baik itu sendiri. Tentu asli, si pengeluar ijazah sudah menyampaikan secara tegas dan itu kan hanya pengakuan ya Pak Firman. Kalau bukti-bukti yang mungkin Anda lihat sendiri, apa yang meyakinkan Anda bahwa ijazah itu asli? Saya melihat ijazah asli Bapak Jokowi secara berkali-kali dalam beberapa kesempatan. Kemudian pastinya Pak Firman juga menerima kan bagaimana laporan-laporan yang diungkapkan oleh para terlapor yang ada saat ini yang mencoba membuktikan bahwa itu berbeda dengan ijazah-ijazah yang dikeluarkan di tahun 85 itu. Oh, saya nggak bisa komentarin itu karena itu menurut kami ada dugaan fitnah dan pencemaran nama baik itu sendiri. Tentu asli, si pengeluar ijazah sudah menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya secara berkali-kali melihat sendiri ijazah Bapak. Kira-kira begitu ya. Dan kemudian kita harus percaya begitu. Ya, sebagai orang hukum tentu ya harus ada hal yang lebih meyakinkan lagi untuk mengatakan bahwa ijazah itu asli atau tidak. Sehingga tidak begitu mudah saja mendapatkan pengakuan dari misalnya pengacara Jokowi. Saya sudah berkali-kali melihat dan kemudian case close, selesai. Saya kira tidak ya, bukan begitu caranya. Karena itu ya tetap saja kita harus tunggu sebuah proses yang memadai, yang adequate, yang tidak bisa dibantah lagi. Di mana itu? Ya di pengadilan tentunya. Cuma pengadilannya kan sudah di-stop oleh PN Surakarta. Di mana lagi? PN Sleman tidak digugat Jokowinya. Bagaimana dia mau menghadirkan ijazah asli? Apalagi Bareskrim Mabes Polri sudah ditutup kasusnya. Kelihatannya nggak tahu kalau fair ya boleh dibuka lagi dong, karena kemarin itu tidak sah pernyataan asli dan identik itu karena pertama belum proses penyidikan dan kemudian tidak ada berita acara segala, berita acara penyitaan misalnya dan lain sebagainya. Jadi sahabat era sekalian, itu yang harus kita pahami ya, harus kita pahami bahwa tidak semudah itu Ferguson untuk meyakinkan publik bahwa saya sudah melihat ijazah Bapak secara berkali-kali. Lalu kita disuruh percaya. Karena apa yang disampaikan Roy Suryo itu ya masuk akal. Gimana kita mengenai face recognition, mengenai face comparison, mengenai image comparison, itu kan bisa kita lihat secara kasat mata ketimbang kita ngikuti orang yang membantah atau mengolok-olok. Yang membantah itu gini, oh nggak bisa, yang namanya forensik itu digital begitu nggak bisa, harus harus analog. Aduh, lalu mana yang analognya? Nggak ada, mbok. Pusing kepala kita kan. Gimana kita mempercayai? Kita ingin membatalkan tesis Roy Suryo, tesis Rismond, tesis topi merah, tetapi antitesisnya tidak ada. Kan antitesisnya yang paling gampang adalah ketika Roy Suryo mengatakan face comparison itu tidak identik ijazah Jokowi, maka ada yang face comparison yang dilakukan oleh orang lain yang mengatakan no, ini identik ya, Jokowi di ijazah dan di gambar wisuda ini sama dengan Jokowi ketika jadi presiden, kan begitu. Nah, itu baru kita nanti lihat siapa yang bohong, siapa yang canggih atau siapa yang tidak profesional, kan kelihatan. Sama ketika Rasul mengatakan image comparison, ini berbeda ini
belangku ijazah Joko ini platnya kayaknya dicetak dari plat yang berbeda dibandingkan 3 ijazah lainnya, 1115, 1116 dan 1117 atas nama Pronojiwo, almarhum Hari Mulyono dan Sri Murtiningsih. Tiba-tiba ada yang lain, ini identik, salah Anda, kan begitu. Bukan mengolok-olok yang katanya pakar-pakaran. Kemudian mau memeriksa Yamaguchi University, kan nggak relevan itu, bro. Jadi kita ini walaupun tidak ahli tapi pakai logic thinking. Sebuah tesis hanya bisa dibatalkan dengan sebuah antitesis. Tidak bisa sebuah tesis dibatalkan hanya dengan mencelah kelemahan-kelemahan dari tesis tersebut, tetapi Anda tidak menyodorkan antitesis. Tidak bisa. Karena tesis harus dibatalkan dengan antitesisnya. Baru orang kemudian memiliki pendapat alternatif. Masa orang dibiarkan tanpa pegangan? Atau dibiarkan orang menerima sesuatu yang bisa dia kontrol dengan mata kepalanya sendiri ke dalam suatu statement yang dia hanya yakini, tidak bisa dia lihat sendiri. Ya kan? Apa yang disampaikan oleh Roy Suryo itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat sendiri. Maka kemudian muncullah logic thinking kita. Oh iya ya. Lalu itu mau dihapuskan dari memori kita dan kita disuruh percayalah Bareskrim, percayalah UGM lah. Apa yang dipercaya itu mereka tidak tampilkan secara meyakinkan. UGM tidak menampilkan apa-apa, Bareskrim menampilkan hal-hal yang fatal. Registrasinya sarjana muda, jumlah SKS-nya 122 dan lain sebagainya. How come orang kemudian dipaksa untuk percaya kan? Orang kan pakai logic thinking masing-masing dong. Ya kan? Makanya dalam konteks ini ya kita nggak bisa memaksa orang untuk percaya. Tetapi kan dalam konteks ini juga paling enak lawyer itu sebenarnya. Lawyer bela aja. Oh, bukan dia yang mendapatkan konsekuensi. Dalam konteks ini yang mendapatkan konsekuensi adalah Roy Suryo, Tifauzat Yasuma, terutama Resmonsi Anipar. Di sana yang mendapatkan konsekuensi ya Pak Jokowi. Tapi apakah Jokowi akan menerima konsekuensi atau tidak? We don't know exactly. Karena sekali lagi ini kita bicara tentang relasi kekuasaan. Begitu ya sobat Rasul, bolak-balik soal ijazah selesai. Tapi apa boleh buat? Karena kalau kita lihat misalnya polling yang diadakan RH Channel terakhir ini, mereka menunggu ijazah asli Jokowi itu seperti apa. Jadi saudara sekalian, ini ada tulisan dari Damai Hari Lubis yang menarik menurut saya untuk dibacakan juga terkait dengan sudah disitanya ijazah ya. Di sini kan dikatakan Polda sita ijazah asli SMA dan S1 Jokowi. Pertanyaan substansial hukum, kapan uji forensik? Ini yang ditulis oleh Damai Hari Lubis. Kita bacakan dari Jakarta 1 di jakarta1.com ya. Mudah-mudahan bagus ya, bahasanya tidak keriting seperti biasa. Oke. Polda sita ijazah asli SMA dan S1 Jokowi. Pertanyaan substansial hukum, kapan uji forensik? Damai Hari Lubis, pengamat KUHP, kebijakan umum hukum dan politik. 1. Kenapa Bareskrim Mabes Polri tidak lebih dulu menyita atas laporan TPUA namun justru sudah umumkan penghentian penyelidikan? Kenapa Reskrimum lebih dulu menyita melalui Polresta Surakarta daripada Bareskrim? Namun kenapa juga sudah lebih dulu meningkatkan status penyelidikan menjadi penyidikan? 3. Dia Damai Hari Lubis adalah salah satu orang terlapor ya. 3. Kedua, pola penerapan hukum yang telah dilakukan oleh Bareskrim dan Reskrimum ini tentunya melanggar sistem KUHP. Oke, melanggarnya di mana kita lihat. Tentu saja membuat publik masyarakat hukum terutama ke-12 orang subjek hukum terlapor merasa telah terjadi proses kontradiktif dalam perspektif penegakan hukum jika mengacu pada sistem hukum di tanah air. Bukan sistem ya, tapi sistem ya. Pertanyaan yang paling urgent adalah, sudahkah ijazah asli tersebut diuji keasliannya berikut pembanding ijazah yang benar-benar asli S1 produk UGM dan dari hasil kewajiban proses akademik selama 5 tahun. Ya tidak harus mesti 5 tahun ya. Termasuk KKN dan skripsi sebelum mendapatkan ijazah syarat mutlak untuk gelar S1 produk asli UGM. Ijazah SMA dan S1 Jokowi disita penyidik Polda Metro Jaya.
Jadi itu pertanyaan. Jadi saudara sekalian, kalau kita bicara tentang uji forensik, ya, uji forensik itu rely on ya dengan peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009. Disitulah diatur mengenai uji forensik. Jadi kita baca pasal 10 dan pasal itu ya. Jadi kalau kita misalnya bicara uji forensik, maka ini ya, saya sampaikan dulu. Ini kita, nanti ini anunya ya. Perkap nomor 10 ya. Tahun 2009. Nah, coba kita lihat misalnya di pasal 10 yang sering disampaikan oleh Al-Kafiri ya. Nih. Ketika kita pasal 10 ini, tata cara permintaan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti adalah sebagai berikut. Ya, Kepala Kesatuan Kewilayahan atau Kepala Pimpinan Instansi mengajukan permintaan pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti secara tertulis kepada Kalapor Polri dengan menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan. Dan ya, permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A wajib dilengkapi persyaratan formal dan teknis sesuai dengan jenis pemeriksaan. B. Apabila terdapat kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B, Kalapor Polri meminta kekurangan persyaratan tersebut secara tertulis ya kepada Kepala Kesatuan Kewilayahan atau Kepala Pimpinan Instansi yang mengajukan permintaan pemeriksaan untuk dipenuhi dalam batas waktu 14 hari kerja. Setelah 2 kali permintaan kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat dipenuhi, Lapor Polri akan mengembalikan berkas pemeriksaan barang bukti tanpa memberikan hasil pemeriksaan. Jadi gimana Lapor Polri mau memeriksa kalau seandainya tidak jelas persyaratannya kan? Permintaan pemeriksaan dapat diajukan kembali dengan permintaan baru setelah memenuhi persyaratan sebagai mana dimaksud pada ayat 1 huruf B. Jadi pasal 10 ditampilkan. Nah, syaratnya di mana? Syaratnya itu di pasal 80, 79 dan 80. Jelas di situ. Pasti sudah tidak ada yang terpenuhi dalam kasus di Bareskrim Mabes Polri. Karena ternyata syarat-syarat itu tidak terpenuhi. Antara lain berita acara penyitaan, nggak ada ijazahnya waktu itu, ada berita acara penyitaan, cuma dititipkan, oke? Nah ini ya, pasal 79 pemeriksaan barang bukti dokumen dilaksanakan di Lapor Polri dan atau di TKP. Pasal 80 pemeriksaan barang bukti dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut. A. Permintaan tertulis dari Kepala Kesatuan Kewilayahan atau Kepala Garis Pimpinan Instansi ya, mungkin dari Polda Metro Jaya minta ke puslapor misalnya nanti ya. Laporan polisi. Kemana ada laporan polisi kemarin di Bareskrim? Orang cuma laporan informasi ya. Kemudian C. BAP saksi garis miring tersangka atau laporan kemajuan. Mana ada? Ya mungkin pakai laporan kemajuan. Tapi jangan lupa laporan polisi nggak ada. Kemudian berita acara pengambilan, penyitaan dan pembungkusan barang bukti nggak ada juga. Autentikasi dokumen pembanding kita nggak ngerti. Bagaimana data pembanding itu diautentikasi ya. Kemudian kalau untuk Polda Metro, pemeriksaan barang bukti dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut. Dokumen bukti yang dikirimkan adalah dokumen asli, bukan merupakan tindasan karbon, fax atau fotokopi. Nggak bisa kayak fotokopi ya. Oke lah, karena itu disita. Dokumen bukti dilengkapi dengan dokumen pembanding, collected dan requested yang valid. Ada nggak dokumen pembandingnya yang sudah valid? Dokumen bukti berupa fotokopi hanya dapat diperiksa apabila tujuan pemeriksaan adalah untuk mengetahui apakah dokumen bukti merupakan fotokopi dari dokumen pembanding. Ya, itu kalau fotokopinya itu apakah memang fotokopi dari dokumen pembanding ya. Misalnya ternyata fotokopi yang dilegalisir itu salah, itu dilihat aslinya. Untuk pemeriksaan fisik dokumen antara lain penghapusan, perubahan, penambahan, penyisipan atau ketidakwajaran lainnya, cukup dikirim dokumen buktinya saja. Oke. Seluruh dokumen dikumpulkan dalam satu amplop, tidak boleh dilipat, dibungkus, diikat, dilak, disegel dan segera dikirim ke Lapor Polri. Begitu sobat era sekalian ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Bareskrim Mabes Polri tidak memenuhi syarat, sehingga kesimpulannya tidak bisa dipakai. Pertama bukan pro justisia, kedua melanggar prosedur. Begitu ya. Jadi
Baca pasal 10, pasal 79 dan pasal 80 Perkap nomor 10 tahun 2009. Itu yang sering disampaikan oleh lawyer Dr. Tifa, yaitu Abdullah Al-Khatiri. Oke. Kembali kepada tadi ya. Pertanyaan kita adalah, kira-kira kalau saya lihat dokumen itu berkali-kali, apakah tanpa ada pembanding kita bisa mengatakan itu asli? Kan this is the question. Ini kan seperti Dian Sandi saja menurut saya, yang dia yakin sekali asli karena tidak ada dokumen pembandingnya, ya kan? Jadi yang dia bandingkan hanyalah antara ada dan tiada. Maksudnya dari ketiadaan dokumen ada dokumen, lalu dokumen itu langsung buru-buru dikatakan asli. Kan untuk dikatakan asli itu harus ada pembandingnya, dan pembandingnya harus otentik. Kan begitu salah satunya. Kalau pembandingnya tidak otentik, ya kita katakan palsu sama palsu tetap identik, ya kan gitu ya. Oke, jadi identik sama otentik. Otentik itu artinya asli, identik artinya sama. Karena itu dokumen pembanding haruslah yang identik, yang otentik. Misalnya 1115 harus otentik, 1116 harus otentik, 1117 harus otentik. Nah, barulah bisa dibandingkan dengan yang 1120. Asal prosedurnya bisa dipertanggungjawabkan, rasanya nggak sulit untuk mendapatkan jawaban yang memadai atau adequate terhadap masalah ini ya. Oke, saudara sekalian, coba kita lihat polling yang kita sampaikan tadi. Beberapa polling yang relevan pastinya. Mudah-mudahan sudah bertambah secara signifikan polling-polling tersebut. Jadi begitu ya saudara sekalian, kalau kita ingin tahu, oh saya yakin, saya sudah lihat sendiri. Anda lihat dari mana ukuran Anda mengatakan itu asli atau tidak? Sementara Anda bukan orang UGM. Kalau misalnya bandingannya antara ada dan tiada jadi ada. Ya Anda kan yang ada itu kan belum tentu asli, kan begitu. Paham ya logika saya ya? Nih ya. Sejauh ini setelah UGM bersikuku Jokowi lulusan kampus biru, bagaimana sikap Anda tentang ijazah Jokowi? 5.200 yang voting. A. Ijazah Jokowi asli 5%, B. Ijazah Jokowi palsu 95%. Ya masih mikir begitu ya orang masih. Menurut Anda ijazah manakah yang disita Polda Metro dari Jokowi? 21.000 ijazah seperti yang diupload Dian Sandi dan ditampilkan polisi 74%, ijazah yang sama sekali baru 26%. Jadi ini orang masih menunggu ada surprise ya. Apakah Anda ingin melihat ijazah asli Jokowi? 78.000 yang voting, ingin 90%, tidak ingin 3%, tidak peduli 6%, titik-titik 1%. Itu karena sudah kelewatan ya. Saya sudah mengklik huruf D, makanya muncul akhirnya adalah titik-titik aja. Dan itu nggak banyak juga, cuma 1%. Jadi saudara sekalian, kalau kita mau betul-betul menguji ini, maka ikuti tata cara yang diatur di peraturan Kapolri sendiri. Barulah kemudian sah uji forensik tersebut. Kalau tidak, ya abal-abal saja uji forensiknya. Dan jangan salahkan kalau kemudian hasilnya tidak bisa dipercaya. Karena orang kan untuk percaya itu kan nggak bisa kemudian didikte atau dipaksakan. Coba kita sedikit bacakan alasan mengatakan tetap ijazah Jokowi palsu kan. Kalau ada niat baik dan tidak ingin memecah belah sesama anak-anak bangsa, pasti udah ditampilkan dari dulu ijazahnya. Janganlah mengorbankan rakyat untuk mempertahankan ego pribadi, berjiwa kesatria lah. Ini kan make sense kan? Ini kan public common sense ya, common sense ya. Dr. Rizwan Hasyolan Sianipar, skripsi bermasalah dan palsu, otomatis ijazah pun mengikuti tanpa harus diteliti lagi. Contoh kasus Bahlil. Data bisa dimanipulasi akibat ada persekongkolan para oknum yang ada di UGM. Masa iya dalam bukti pembayaran SPP dan HRS ya? HRS itu hasil yang dilingkari adalah SM. Sarjana muda, yaitu sarjana muda. Masa iya bisa jadi insinyur? Nilai MKDU-nya saja kebanyakan D, otomatis DO pada semester 4. Repot kalau urusan sama pembohong berjemaah, RH. Udah pada tua ini, bentar lagi juga. Oke. Kalau memang Jokowi benar-benar terbukti tidak bisa menunjukkan ijazah asli, seret segera Jokowi hukum seberat-beratnya. Kita cuma menunggu rakyat bersatu, sudah banyak penderitaan rakyat. Harap waspada, awas. Oke. Kemudian kita nonton aja deh. Ya, lihat kekuatan bukti siapa yang paling tegas membuktikan. Mantap komandan. Bagaimana UGM bisa menjelaskan kepada rakyat tentang lembar pengesahan yang tidak ada tanda tangannya?
tentang pengakuan Pak Kasmojo, tentang fonts Times New Roman yang di zaman itu belum ada, tentang foto yang tertera di ijazah yang tidak mirip, tentang IPK yang cuma 2, tentang Pak Ahmad Sumitro yang pada saat itu belum sebagai profesor, tentang tulisan ijazah yang tidak sesuai dengan pembandingnya. Ya itulah kalau orang mau bicara. Jadi UGM ya, kalau ngomong wah sesuai dengan data yang kami punya, ya sesuai dengan data yang kami punya adalah sarjana muda kan, SKS-nya 122 kan begitu. Tidak ada sebuah bukti yang betul-betul solid yang mengatakan bahwa ada ijazah yang asli itu. Misalnya gini lah, paling gampang, UGM mengeluarkan ijazah sokol asli Jokowi dalam bentuk misalnya ini apa nama istilahnya, legalisir misalnya. Masa nggak pernah Jokowi minta legalisir, ya kan? Apakah tidak pernah tertinggal misalnya ketika melamar sebagai presiden? Kan harusnya bangga, wah ini ada legalisir calon presiden. Masa nggak diarsipkan? Kan lucu juga UGM. Atau jangan-jangan kan gini, bayangan saya ketika mendaftar kan menggunakan ijazah fotokopi yang dilegalisir kan begitu. Kan legalisir harus dimintakan dari UGM. Masa UGM nggak punya pertinggalnya, nggak punya arsipnya? Masa dia nggak pengen mengarsipkan legalisir dari ijazah orang yang berpengaruh? Atau nggak pernah dimintakan legalisir? Alias maaf kata legalisirnya juga palsu misalnya. Kan gawat sekali. It could be possible kan? Oke, tapi kita nggak bisa menuduh sekali lagi azas praduga tak bersalah. Yang kita cari adalah kebenaran. Dan kalau kebenaran itu datang, insya Allah semuanya akan menerima. Yang tadinya ngotot pasti akan lunak, insya Allah. Siapa yang akan lunak? Ya kita tidak tahu. Apakah Roy Suryo yang akan lunak, ataukah Firman Hasibuan, Firman Pasaribu yang akan lunak, ataukah Yakub Hasibuan yang akan lunak? Ya kita akan lihat. Karena kebenaran itu mutlak sesungguhnya, termasuk kebenaran asli tidaknya ijazah Jokowi. Sekarang kita masih bertengkar, mudah-mudahan kita segera mendapatkan yang sebenar-benarnya melalui sebuah keputusan atau putusan institusi yang kita percaya. Ya, yang kita percaya. Kalau nggak dipercaya susah. Jadi menurut saya bukan orang kemudian waton, wah saya nggak percaya. Karena apa yang disampaikan Roy Suryo itu belum bisa dibantah, belum terbantahkan. Jadi ya dimaklumi sajalah. Ya, toh kita mau cari kebenaran bukan mencari pembenaran, dan kebenaran itu bukan sekedar kata-kata, tapi sebuah hasil penelitian yang komprehensif, yang putusan atau hasilnya atau keputusannya bisa dipertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Itulah yang namanya kebenaran. Begitu saudara sekalian, kita selesaikan ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Cia.